Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf Al-Qur'an bisa dibuka juz 30 surat An-Naba ayat yang ke 17. Karena dari ayat 1 ke 16 kemarin sudah dibahas di i'tikaf di Usuluddin Duri. Sekarang masuk ke ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau membaca ayat Al-Qur'an langsung ke bagian tengah, maka cukup ta'awudz. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau dibaca di awal surat maka pakai basmalah. Basmalah di awal surat itu fungsinya untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali pada surat Al-Fatihah, fungsi basmalah di situ ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Tapi Bismillahirrahmanirrahim dalam Amma Yatasa'alun bukan ayat 1, tapi pemisah antara dua surat. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah ayat 1 menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki ayat 1-nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masuk ke ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya. Taukid menekankan makna. Kau datang besok? Iya, betul datang besok. Inni sesungguhnya aku. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya yauma hari al-fasli. Fasli lawan dari kata wasli. Wasal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wasal. Kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin fasli, sesungguhnya hari fasli, diterjemahkan hari keputusan. Maksudnya hari dipisahkan, dijelaskan secara detail tentang hidup kita ini, dari mulai per jam, per menit, per detik diputuskan. Semua perbuatan, inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati, pikiran, semuanya inna yaumal fasli kana miqata. Miqata, miqat. Maka dalam haji ada namanya miqat, tempat berniat. Miqat makani. Kalau kita dari Makkah, dari Madinah, miqatnya di Bir Ali. Kalau kita dari arah Indonesia lewat Yaman, miqatnya dari Yalamlam, ketetapan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala tindak tanduk perbuatan manusia sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna yaumal fasli kana miqata. Bagaimana hari itu? Ayat yang ke-18. Yauma, hari itu, yunfakhu, ditiupkan, fissur, pada hari itu ditiupkan, sur, trompet, sangkakala. Yauma yunfakhu fissuri, pada hari itu ditiupkan trompet sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kamu pun datang menghadap Allah afwaja,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Apa maksud datang berkelompok? Umat Nabi Isa satu kelompok, umat Nabi Musa satu kelompok, umat Nabi Muhammad SAW satu kelompok. Itulah maka selalu Ustaz menyatakan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yauma yad'un nasa bi imamihi. Pada hari itu manusia itu dipanggil dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca ayat, bacalah ayat ni, baca Quran ni wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin ku baca Quran ini sedangkan Quran diturunkan kepada engkau? Quran ini kan diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran ini kepada engkau? Kata Nabi, bacalah. Nabi ingin mendengarkan Quran itu dari mulut orang lain. Nabi terus mendengar sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti kami datangkan setiap umat itu dengan imamnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi, semua umat Nabi-Nabi. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan engkau menjadi saksi terhadap mereka. Sampai pada ayat itu, fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi. Kata Nabi, hasbuka. Nabi sedih membayangkan bahwa dia akan menjadi saksi terhadap umat-umat ketika berkumpul datang. Dan pada saat itulah semua umat-umat itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada syafaat uzma, amalnya paling sedikit tapi pahalanya paling banyak karena Lailatul Qadar. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak karena kelipatan-kelipatan amal. Dan yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yauma yunfakhu fis-sur, ayat 18. Pada saat itu sangkakala ditiupkan, fatatuna afwaja, kamu pun akan datang. Sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama mati semua. Tiupkan sangkakala, mati semua. Kullu man 'alaiha fan, semua yang berada di atas muka bumi ini hancur semuanya. Suara apa itu Pak Ustadz kok bisa pula menghancurkan? Suara pesawat Concorde memecahkan jendela dan gendang telinga. Makanya di airport Pekanbaru, saudara-saudara kita yang bertugas mengatur lalu lintas pesawat parkir di airport, telinganya takut gendang telinga itu rusak. Itu buatan manusia. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Malaikat uli ajnihatin, bersayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Ditiupkannya sangkakala, sekali tiupan mati semua. Ditiup sekali lagi, semua yang mati bangkit. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, semua yang di planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Inilah tiupan yang kedua. Fatatuna afwaja, kamu pun datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-19. Wa futihatis samaa, pintu-pintu langit dibuka. Fakanat abwaba, dan pintu langit itu kalau satu babun, kalau banyak abwab. Pintu langit itu abwaba. Satu pintu atau banyak pintu? Banyak. Suatu ketika Nabi sedang salat. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada satu makmum doanya lain. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca ayat itu? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama.
dibukakan pintu-pintu langit. Bid'un wa salasuna malakan yabtadirun, 30 sekian malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Itu hadis menjelaskan bahwa pintu langit berpintu-pintu. Hadis yang lain dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ketika orang meninggal dunia, maka ruhnya masuk ke dalam kain kafan dari cahaya, macam air menetes di ujung daun. Ketika cerita tentang orang mukmin soleh meninggal dunia, macam mana embun menetes di ujung daun, begitulah ruhnya keluar, ditampung pakai kain kafan, min nur dari cahaya, dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Apa kata malaikat? Fulan bin Fulan yang amalnya selama ini kami angkat pagi dan petang, ini kami baru jumpa orang. Itulah yang disebut dengan kammin, berapa banyak orang masyhurun fis sama, masyhur di langit, walam yu'raf fil ard, tapi di bumi tak ada orang mengenalnya. Dia tidak viral di bumi, tak dikenal oleh orang bumi, tapi malaikat penjaga pintu langit sudah lama menantikan orangnya datang. Pada saat ruhnya datang, disambut mereka karena amalnya pagi dan petang mereka tengok. Malaikat pagi membawa amal, selesai sholat subuh mereka melihat catatannya. Melihat malaikat petang malam membawa amal selepas asar, mereka pun melihat amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, insyaallah. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Begitu juga dalam Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril mengucapkan salam ke penjaga pintu langit. Assalamu alaika. Lalu malaikat menjawab wa alaikassalam. Lalu mereka pun mengatakan, inikah Nabi yang diutus di akhir zaman? Artinya mereka sudah mengenali. Sama macam kita selalu kenal dengan orang, tahu tapi belum jumpa orangnya. Begitulah amal orang yang soleh dibawa, begitu meninggal dia, ruhnya ingin dijumpai oleh para malaikat. Wa futihatis sama'u fakanat abwab. Ayat 20. Wa suyiratil jibal, wa suyiratil jibal, gunung-gunung dijalankan. Apakah gunung itu diam atau berjalan? Ternyata berjalan. Yang tahu bahwa gunung itu berjalan adalah ahli ilmu bumi, geologi. Ternyata gunung ini bergerak. Fahiya tamurru marras sahab. Dia berjalannya seperti perjalanan awan, pelan, tapi dia berjalan. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Singgalang itu berjalan bergerak, tapi seperti kita melihat awan. Dalam setahun beberapa senti dia bergerak, hidup. Fakanat saraba. Sarab, kalau kita jalan di gurun pasir, nampak di ujung itu seperti air tergenang, itu namanya sarab. Bahasa kitanya fata morgana, sarab. Maka orang yang terlalu banyak berhalusinasi, sarab kau ini. Sarab, saraba. Wa suyiratil jibal, gunung itu berjalan. Tapi dia bukan berjalan. Wa suyirat, diperjalankan. Itu bedanya. Sara yasiru, berjalan. Sayyara, diperjalankan. Suyirat, diperjalankan. Gunung itu hidup, berjalan, dan ada masanya nanti dicabut Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu kambing yang dihembus angin. Mau hush. Lebih dulu anginnya keluar, baru hurufnya. Itu huruf fa. Fa. Pa. Bukan huruf Arab. Dulu anginnya keluar. Diletakkan bulu kambing di tapak tangan,
Kalau bulu kambing itu terbang setelah hurufnya keluar, salah. Bulu kambingnya terbang duluan, baru hurufnya keluar. Mau hush, berterbangan. Jadi kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Semeru terbang macam bulu ayam, macam bulu kambing. Jadi kita macam apa? Kerak bumi ini bergelombang, bergerak, liar. Kenapa? Kalau bergerak kerak bumi, lempengan bumi bagian atas ini kalau bergerak, kenapa bisa kita tetap ada di atasnya, tak bergoyang? Wal jibala autada, karena ada pasak. Apa pasaknya? Gunung. Ketika gunung itu dicabut Allah SWT, macam kertas yang ditempelkan di dinding papan pengumuman dihembus angin kencang, bergeraklah liar kerak bumi. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka berjalan di atas muka bumi ini macam orang mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah itu amat sangat mengerikan. Makanya diantaranya kita minta dijauhkan dari huru hara hari kiamat. Huru hara dari tanda-tanda hari kiamat. Ingin diselamatkan dari Dajjal, ingin diselamatkan dari macam-macam. Ada lagi saat hari kiamat itu memang betul-betul terjadi, ingin diselamatkan dari itu semua. Mudah-mudahan kita anak cucu diselamatkan Allah SWT.